Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak pada pembelajaran jarak jauh IPS kelas 9. Salam sehat dan tetap semangat bersama Ibu Ika Nur Setiawati dari SMP 1 Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Salam Poim. Belajar online IPS menyenangkan. Saat Bu Ika bertanya siapa kita, kalian menjawab IPS. Mari kita bersama-sama anak-anak mencoba. Siapa kita? IPS. Siapa kita? IPS. IPS menjadikan kita bersahabat, berkualitas, dan bermartabat. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pengertian dan bentuk globalisasi. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap anak-anak dapat mendeskripsikan pengertian globalisasi. Yang kedua, kalian dapat memahami karakteristik atau ciri-ciri dari globalisasi. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bumi dan isation yang berarti proses. Globalisasi dapat diartikan suatu proses mendunia atau menuju satu dunia anak-anak. Globalisasi itu menjadikan seluruh negara di dunia saling terkait mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan meleburkan batas geografis, sosial, dan budaya. Karakteristik globalisasi, perubahan dalam pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Yang kedua, terjadinya perdagangan antar negara. Dan yang ketiga, terjadinya hubungan sosial budaya. Dan karakteristik yang keempat adalah menghadapi masalah bersama dengan negara lain. Anak-anak, globalisasi bentuknya itu ada 5. Yang pertama itu adalah globalisasi di bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya dapat memperkaya budaya bangsa. Namun perlu diingat anak-anak, di sisi lain bisa memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut memperlihatkan bagaimana anak-anak itu mengikuti mode kebarat-baratan, yaitu gaya punk atau yang dikenal dengan istilah westernisasi. Globalisasi yang kedua di bidang komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologinya anak-anak. Awalnya masyarakat dulu berkomunikasi dengan cara tradisional. Namun sekarang sudah beralih ke teknologi yang lebih canggih. Contohnya seperti handphone ini, internet, serta media sosial yang lainnya. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah globalisasi di bidang komunikasi. Contohnya seperti handphone. Bentuk yang ketiga yaitu globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Artinya, tidak ada batasan geografis atau teritorial atau kewilayahan antar negara. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan kita bisa belanja secara online. Artinya tanpa harus datang ke tempat atau ke toko. Kita bisa belanja kapanpun dan dimanapun. Dan yang keempat, globalisasi di bidang iptek. Globalisasi di bidang iptek ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang. Coba perhatikan, di situ ada anak yang belajar mencari ilmu tanpa bertatap muka langsung dengan bapak atau ibu gurunya. Dia memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.
Seperti saat ini anak-anak yang sedang berlangsung yaitu pembelajaran secara online. Dan yang terakhir, globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi di bidang transportasi ditandai semakin berkembangnya alat transportasi maupun dari segi pelayanannya dengan didukung teknologi yang berkembang begitu pesat. Coba perhatikan gambar ini. Di situ menggambarkan alat transportasi yang semakin berkembang dari tradisional menjadi alat transportasi modern. Nah, anak-anak, sekian materi IPS tentang pengertian globalisasi dan bentuk globalisasi.